wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil fattahil alim alladzi arsyada man istafahu min ibadihi litta'allumi wa ta'lim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Inna fatahna laka fathan mubina. Inna fatahna laka fathan mubina. Inna fatahna laka fathan mubina. Amma ba'd. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menjalankan amal kebaikan, ketaatan, ibadah kepadanya. Di antaranya adalah berkumpul di majelis ilmu untuk mengkaji ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam menjalani ketaatan, ibadah, kebaikan kepadanya sesuai dengan aturannya, dan itulah namanya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian sebelumnya, di mana sebelumnya kita telah membahas tentang sholatul khusuf, sholat gerhana, di mana kemudian malam hari ini kita akan membahas tentang pasal sholatul istisqa. Pasal sholatul istisqa. Jadi di dalam aturan agama kita itu ada pensyariatan, ada penetapan sholat yang namanya sholatul istisqa. Tetapi saya untuk pembahasan itu nanti dulu, saya lebih mau asyik untuk membahas yang muqtadul hal. Muqtadul hal itu sesuai dengan sekarang kita itu sedang berada dalam kondisi apa, berada di mana, dalam waktu apa. Itu alhamdulillah pada saat ini kita sudah masuk di bulan Rajab. Itu kan termasuk penting, sekalipun kita sudah beberapa kali mengkaji atau mengikuti kajian-kajian tentang bulan Rajab, tetapi tidak ada salahnya kita saling memberikan support, motivasi untuk mengambil banyak kemanfaatan, banyak hikmah yang ada di bulan Rajab, yaitu salah satu Ashhurul Hurum, salah satu bulan-bulan haram, yakni salah satu bulan 4 dari salah satu 4 yang yaitu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain Rajab ini merupakan salah satu dari bulan 4, yakni Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kemudian Rajab. Rajab ini juga merupakan 3 serangkai untuk menuju bulan yang paling mulia, yaitu bulan Ramadan. 3 serangkainya adalah Rajab, Sya'ban, lanjut Ramadan. Maksud saya seperti ini, yakni kita mengkaji tentang apa yang ada di dalam bulan Rajab, amalan-amalan apa yang ada dalam bulan Rajab itu. Dengan di zaman sekarang ini semakin kompleks, semakin global, informasi sana sini, itu jangan sampai membuat kita itu ragu, jangan sampai membuat kita itu bimbang dengan info-info yang ada, jangan sampai membuat kita itu dalam mengamalkan yang sudah menjadi ajaran yang benar itu, karena kita mendapatkan info yang mungkin kurang utuh, ya, benar tetapi mungkin kurang utuh, kurang 100%, maka menjadikan kita, aduh ini sebenarnya benar gak sih amalan ini, aduh sebenarnya ini itu benar gak sih amalan ini, nah itu nanti repot. Dan itu wajar. Orang yang di situ dulunya mungkin mengaji beberapa tahun ada bisa goyah, bisa bimbang, bisa ragu. Apalagi yang kemudian, mohon maaf ini bukan merendahkan, apalagi kemudian yang lagi serot-serotnya sekarang ini, rajin-rajinnya sekarang ini untuk mengaji ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kesempatan ini saya tidak menyalahkan siapapun, semuanya benar selama dalam koridor yang benar. Tapi saya ingin kita itu semakin yakin untuk merengkuh banyak
keutamaan, banyak kemanfaatan di dalam bulan-bulan yang dimuliakan, diutamakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mulai dari salah satu hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Ini berawal dari mungkin ada gojlokan. Gojlokan itu apa ya namanya ya? Gasaan itu apa ya namanya ya? Ada orang makannya banyak, makannya banyak banget, kayak gitu loh. Ada orang pergi yasinan, pergi tahlilan, pergi acara. Oh, kamu nggak niat untuk doain, kamu niat cari berkat. Itu bahasa apa kalau bahasa Indonesianya itu? Apa? Candaan tapi sifatnya itu ada nyelekitnya gitu. Ada celekit, Bu, celekit, paham ya? Ya. Seperti kalau bapak-bapak mau kemana? Oh, mau ngaji, padahal nongkrong. Nah, gitu. Oh, mau ngaji apaan padahal nongkrong, umpama gitu. Jadi ada candaan yang ada nyelekitnya. Ada orang yang di situ sregep, rajin. Kerajinannya itu tidak hanya urusan perkara-perkara yang wajib. Amal tambahan-tambahan itu berusaha diamalkan. Semangat mengamalkan kesunahan-kesunahan, semangat mengamalkan amalan-amalan yang di luar kewajiban. Akhirnya mendapatkan gojlokan tadi. Wong yang wajib-wajib aja belum karuan kok, di situ yang kebanyakan sunnah. Apakah omongan itu betul? Betul. Kita nggak menyalahkan. Gojlokan seperti itu juga kita nyatakan betul sebagai pengingat agar yang wajib itu kita benar-benar prioritaskan, kita utamakan, tetapi juga kita tidak tertutup untuk melakukan banyak kesunnah. Memang ada hadisnya kok, ada hadisnya, tapi hadisnya perlu dipahami. Salah satu hadis yang memang sahih riwayat Imam Muslim, bahwa suatu saat itu ada seorang laki-laki. Ini riwayat dari sahabat Jabir. Sahabat Jabir itu sahabat yang termasuk banyak meriwayatkan hadisnya baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau umurnya lumayan panjang. Ada yang meriwayatkan 73 tahun, ada yang meriwayatkan sampai 94 tahun. 94 tahun. Jadi pada waktu perang Badar itu dia masih kecil. Pada waktu perang Badar itu beliau sahabat Jabir masih kecil. Dan beliau wafatnya itu adalah sahabat dari kalangan Ansor paling terakhir. Ini sahabat dari kalangan Ansor paling terakhir wafat itu adalah sahabat Jabir. Beliau meriwayatkan suatu saat ada seorang laki-laki yang disyarahnya ini namanya adalah Nu'man, bertanya kepada Rasulullah SAW, Aro'aita idza shallaitul maktubati wa sumtu ramadan wa ahlaltul halala wa haramtul harama wa lam azid 'ala dzalika syai'an fadkhul jannah. Wahai Nabi, kabarkanlah kepada aku kalau aku cuma menjalankan sholat 5 waktu, aku menjalankan hanya puasa Ramadan, aku menjalankan hanya menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, tidak yang lainnya. Cuma yang wajib-wajib saja. Qobliyah, ba'diyah enggak. Sedekah enggak. Puasa sunnah enggak. Pokoknya yang wajib-wajib saja. Apakah aku bisa masuk surga? Qala na'am. Jawaban Nabi, na'am. Iya. Itu satu hadis. Dalam hadis yang lain agak mirip konteksnya, bahwa suatu saat ada seseorang yang bertanya tentang Islam kepada Rasulullah SAW. Tentang Islam itu bagaimana sih? Jawaban Rasul, khamsu sholawatin fil yaumi wal lailah. 5 kali sholat sehari semalam. Si orang tersebut bertanya kepada Rasul, hal alayya ghairuha? Apakah ada yang lain selain sholat 5 waktu itu yang diwajibkan kepadaku? La illa anta tawa.
Tidak ada kecuali kamu menjalankan suatu kesunahan, sholat yang sunnah. Dilanjutkan lagi oleh Rasulullah, wasyamu Ramadan, dan puasa Ramadan. Menimpali lagi si orang ini, hal alayya ghairuhu, apakah ada kewajiban puasa yang lain? La, illa intatau, tidak ada. Kecuali kamu memang melakukan kesunahan, yakni puasa sunnah. Zakat juga dibalas seperti itu. Nah, setelah dijawab Rasulullah seperti itu, si orang ini sampai gini, wallahi, sampai pakai kosam, pakai sumpah, wallahi la azidu ala hada wala anqusu. Demi Allah, aku tidak akan menambah kewajiban tadi dan tidak akan menguranginya. Pokoknya aku hidup hanya menjalankan kewajiban, tidak menjalankan tambahan amalan yang lain. Jawaban Rasul bagaimana? Apakah dilarang? Enggak dilarang. Biasanya beliau aflaha in sodako. Loh, aflaha tapi ada koyit in sodako. Beruntung orang seperti itu in sodako, jikalau memang nyoto, jikalau memang temen, jikalau memang benar omongan sesuai dengan tindakan. Kalau memang dia itu bisa hanya melakukan kewajiban, bisa hanya meninggalkan suatu larangan, wis itu tok surga. Sarahnya surga itu maksudnya apa? Tidak ada hisab, langsung blendeng, maksudnya tidak perlu dicuci di neraka, blendeng masuk surga. Amal wajib doang, nggak usah banyak-banyak amal kesunahan. Jangan dipotong loh Pak Jaka, ini nanti videonya loh, saya bahaya. Nah cuma kalau ngomong amal wajib doang, wah bahaya ini. Amal wajib doang, nggak perlu kesunahan, nggak perlu repot-repot banyak kesunahan. Aflaha in sodako, maka orang tersebut beruntung jikalau omongan sesuai dengan kenyataan. Sekarang iya apa tidak? Bisa enggak? Kira-kira bisa enggak kita itu dalam melakukan sholat sempurna, dalam melakukan puasa sempurna, dalam melakukan zakat sempurna, artinya terhindar dari penyakit-penyakit hati lah, terhindar dari hal-hal yang diharamkan, atau sehari semalam ini kita untuk menghindarkan diri kita dari perkara yang haram itu, kira-kira itu bisa apa enggak? Mudah apa enggak? Beruntung insodako, bahkan masuk surga di situ tanpa repot-repot, mulus gitu aja. Insodako, tapi jika lo omongan sesuai dengan kenyataan. Jadi benar, saya tak wajib-wajibnya aja lah. Saya tak perlu ikut apa ya? Ikut sholawatan, ikut pokoknya gitu-gitu, nggak usah ikut-ikut gitulah pokoknya. Betul. Maksudnya kita tidak perlu menyalahkan, mungkin mengikuti pendapat itu, tapi ingat insodako. Lah kita yang banyak melakukan kesunahan, gitu, banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang tambahan amalan, karena kita merasa bahwasanya diri kita itu sulit untuk menghindari kemaksiatan. Karena kita harus menjaga amal kita. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa la tubtilu a'malakum, dalam surat Muhammad ayat ke-33. Surat Muhammad ayat ke-33. Wahai orang-orang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulullah, dan jangan kalian batalkan amal kalian. Maksudnya apa? Pahala yang sudah terkumpul jangan sampai terkuras. Pahala yang sudah terkumpul jangan sampai hilang begitu saja. Aibil ma'asi wadulmi dan lain sebagainya. Sebab kita berbuat dolim setelahnya.
Jadi amal kita itu bisa tiba-tiba nggak berbobot, hilang bobotnya. Karena setelah melakukan suatu amal yang baik, kita melakukan kedoliman, terkuras. Nah, kita kan mau untuk menjaganya. Sholat kita khusyuk aja sulitnya luar biasa. Khusyuk itu sulitnya luar biasa. Kalau kita nonton HP, TikTok, YouTube bisa khusyuk sekalipun setengah jam nonstop. Sholat cuma 3 menit, khusyuknya cuma niat. Khusyuknya cuma niat atau mungkin dengan tambahan itu sulit. Oleh karena itu diterangkan wa'lam annallaha qad ja'ala bi fadlihi wa rahmatihi fin nawafili jabran lima yaqum minal khalqil faraid. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menjadikan suatu kesunahan dengan fadlnya, dengan rahmatnya untuk menambal kekurangan-kekurangan, kecacatan-kecacatan yang ada pada pengerjaan kefarduan. Berarti orang yang banyak melakukan sunnah, orang yang ikut dalam amal banyak kebaikan, tambahan selain wajib itu justru kalau dihayati berarti orang itu sadar diri. Orang itu tahu diri. Karena apa? Karena bagi dirinya, aku ini dalam kewajiban masih banyak kurangnya. Masih belum khusyuk. Puasa juga mulut saya, mata saya, telinga saya belum bisa aku jaga dari perbuatan-perbuatan yang haram. Zakat juga sumbernya aku ini juga masih dari barang-barang yang syubhat. Supaya benar-benar suci, benar-benar sempurna, akhirnya banyak melakukan diriku juga kalau hanya kewajiban itu kurang termotivasi. Makanya aku ingin berkumpul dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, biar tergerak. Makanya Syekh Ibnu Abdul As-Sakandari Asyadili itu berkata bahwasanya ketika Allah memang sudah tahu ciptaannya ini itu bosenan. Apa Pak? Bosenan. Lama alimal haqqu minka wujudal malal. Ketika Allah yang maha benar sudah tahu, mestinya sudah tahu sebelumnya bahwa dari diri kita itu ada sifat bosan. Ayam enak, tapi kalau ayam terus itu bosan. Sate enak, kalau sate terus itu bosan. Gampang bosanan meskipun itu makannya enak. Lawana lakat to'at. Maka Allah memberikan banyak warna dalam ketaatan supaya ada refleksi, supaya seneng. Makanya ada model taat seperti ini, tak seperti itu. Itu adalah jadi yang mengatakan sebatas yang wajib benar, yang memperbanyak amal, ikut ini, ikut itu juga luar biasa. Karena apa? Wajib dilakukan mendekatkan kepada Allah, tapi belum memberikan mahabbah, belum menurunkan cintanya Allah. Tapi ketika orang selain kewajiban memperbanyak kesunahan, mengistiqomahkan kesunahan, maka mahabbahnya Allah itu turun. Pertandanya apa? Penglihatannya, ucapannya, pendengarannya, langkahnya, apapun yang menjadi gerakannya itu senantiasa dituntun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan diterangkan dalam hadis qudsi terusannya itu, jika dia ingin pasti dikasih Allah, jika kalau minta perlindungan pasti dilindungi Allah, dan sudah dicap menjadi kekasihnya Allah. Siapapun yang mengganggu dia berarti menyatakan berperang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasilahnya apa? Perantaranya apa dalam hadis kuncinya itu bukan dengan kewajiban. Kalau kewajiban mendekatkan, kalau kesunahan tentunya setelah kewajiban itu menurunkan mahabbah yang menjadikan kehidupan ini semakin tenang dan terarahkan. Terus selanjutnya makanya kemudian Allah itu dalam setiap momen itu ada motivasi. Ada yang harian, ada yang mingguan, ada yang bulanan, ada yang tahunan. Karena kita itu sikapnya itu bosenan, harus sering-sering dikasih motivasi. Renungan pagi, sebudi kelana. Dan biasanya gitu, di WA-nya kan gitu. Motivasi. Nah, jadi
kita bayangkan setiap bulan pasti ada motivasi. Bulan apapun pasti ada motivasi. Di antaranya adalah bulan Rajab. Di antaranya adalah bulan Rajab. Nah, motivasinya banyak. Tapi termasuk Ashhurul Hurum, bulan-bulan mulia. Terus kemudian diterangkan Rajab, Sya'ban, Ramadan ini 3 serangkaian. Dari para ulama mengatakan setarnya itu dari bulan Rajab. Kok Rajabnya baik, maka Ramadannya juga mudah untuk menjadi baik. Tirakatnya dari bulan Rajab. Kita kan ingin Ramadan yang menjadi gongnya ini adalah kita bisa meraih banyak kemanfaatan, banyak kebaikan. Karena diterangkan kalau Ramadannya ini bisa lulus, maka dalam setahun itu juga enak dalam menjalankan kehidupan. Kalau Ramadannya itu lulus, kalau Ramadannya nggak lulus, ya siap-siap aja. Itu sudah menjadi sunnatullah, ilmu titen. Nah, Ramadan itu dari mana? Dari usaha kita. Di bulan Rajab yang tentunya bi'aunillah, biqudratillah, dengan pertolongan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita usahakan. Oleh karena itu, ulama itu banyak memberikan amalan. Banyak memberikan amalan. Malam 1 Rajab, malam ini tuh kemarin malam. Malam itu kemarin malam. Kalau Pak Ustadz Isan, malam itu kemarin malam. Kalau di sini malam ini. Kalau menurut Ustadz Bahwani malamnya itu kemarin malam. Kemarin malam. Al-Haramain. Oh, Habib Hamid. Jadi gini. Mau malam ini ya betul, mau kemarin malam juga betul. Tapi kita itu kan gini, masalahnya kayak gini. Kayaknya pada waktu kita 5 tahunan yang lalu, yang paling ramai itu kan cuma penetapan Ramadan, penetapan Syawal, sama penetapan Idul Adha. Kenapa terus kemudian seakan-akan setiap bulan yang ada momen-momen kesunahan, momen-momen tertentu, gitu. Sehingga terus kemudian nyatanya memang ya ada media sosial juga sih. Jadi memang itu masalah hisab dan ru'yah. Tapi yang biasanya ramai itu Ramadan, Syawal sama Idul Adha yang dulu-dulu. Kita pada waktu masih usia-usia muda atau masih kecil kan itu yang dipersoalkan. Tapi kenapa terus kemudian merambah di bulan-bulan yang lain? Ya karena di ru'yah. Karena di ru'yah. Nah itu yang biasanya yang ru'yah kan dari golongan tertentu. Tapi pemerintah kan nggak ngeru'yah. Pemerintah nggak ngeru'yah. Bahkan di golongan yang kemudian mengumumkan itu, dari ulamanya sendiri, kiai sendiri yang ahli falak, itu ada pendapat seperti ini. Kalau nggak salah yaitu Raihan Kudus. Jadi ahli falak. Kalau nggak yaitu Raihan, pokoknya dari masih golongan itu, dia mengatakan yang hanya perlu diru'yah itu ya hanya Ramadan, Syawal sama Dzulhijjah yang perlu diru'yah. Kalau yang lainnya itu cukup hisab. Yang lainnya itu cukup hisab. Yang lainnya cukup hisab. Oleh karena itu, kalau saya ya kemarin boleh, semalam boleh. Kemarin boleh, sekarang boleh. Tapi saya sudah kemarin nggak tahu terus ada ide lagi ngapain ini. Ya udah nggak masalah. Oh namanya terus kemudian orang banyak, ini yang benar yang mana? Benar semua. Benar semua. Jadi ikutnya sekarang ya monggo. Ikut kemarin juga monggo. Kalau ikhtiatnya ikut semua. Ikut semua. Nah, karena urusan kesunahan. Seperti halnya puasa bid. Puasa di tanggal 13, 14, 15. Itu sunnahnya itu tidak dari 13. Sunnahnya itu bahkan mulai dari tanggal 12. Sekali lagi, Ayamul Bid yang 3 hari, 13, 14, 15, itu sunnahnya itu bahkan mulai dari tanggal 12. Karena ini adalah tanggal yang di situ namanya hitungan kadang maju, kadang mundur. Maka di hati-hatinya itu tanggal 12. Beda lagi kalau Ramadan.
Beda lagi kalau hari raya, itu memang harus benar-benar gong real gitu. Makanya ada aturan pemerintah gimana dan sebagainya. Seperti itu, oke. Di hasil santai saja. Ustadz Isan malam ini boleh, Ustadz Bawani juga kemarin malam juga boleh. Kalau saya ya benar semua gitu aja. Seperti Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balikna Roma. Berarti tadi pada puasa ini, Bu, puasa enggak, Bu? Puasa? Puasa? Oh, enggak. Oh iya, banyak kondangan. Banyak kondangan. Puasa. Oh, akhirnya puasa juga dipermasalahkan. Enggak ada yang namanya puasa Rojab. Lah itu gitu. Akhirnya terus kemudian dia yang bertanya, karena juga main media sosial, aduh, kayaknya mbah-mbahku dulu puasa Rojab sampai 10 hari, sampai 1 bulan ada loh di situ orang-orang dulu tuh sampai puasa Rojab tuh 30 hari atau sebulan penuh. Terus puasanya gimana itu, kok katanya nggak ada puasa Rojab, nggak ada hadisnya. Kalau hadis secara khusus puasa Rojab itu masih memang diperdebatkan. Saya maklumi dan saya mengakui bahwasanya konteks ketika puasa secara khusus bulan Rojab, itu memang hadisnya itu masih diperdebatkan secara khusus loh, secara khusus. Seperti secara khusus contohnya kalau di dalam bulan Muharram Tasu'a, Asyura. Kalau di bulan Dzulhijjah berarti itu Tarwiyah sama Arafah. Itu kan memang sudah ada hadis khusus dan itu memang sahih kan gitu. Kalau di bulan Rajab memang betul ya ada hadis yang beredar, tapi memang itu masih diperkhilafkan. Perkhilafkannya yang diperdebatkan itu tidak hanya urusan hadis itu sahih atau dhaif. Kalau dhaif masih bisa diambil. Tapi perdebatannya itu hadis yang makbul atau mardud, yakni mardudnya itu karena maudhu itu hadis palsu. Itu kan sudah berarti seperti itu. Kalau kita hanya mengarah ke situ, ya kita akan terperangkap nanti menimbulkan kebimbangan dalam berpuasa di bulan Rajab. Padahal ada hadis yang secara umum kesunahan puasa di bulan haram. Ada hadis yang secara umum puasa disunahkan di bulan haram. Bulan haram itu kan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram sama Rajab. Wa qad warada anna shauma yaumin minal ashhuril hurum ya'dilu siyama salasin. Suatu anjuran, suatu motivasi puasa sehari dari bulan haram. Bulan haram itu ya tadi Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram sama Rajab itu membandingi puasa 30 hari. Satu Ramadan membandingi 30 hari puasa di bulan haram. Seperti itu. Jadi kalau secara umumnya jelas ada. Nah, makanya memang tidak dari Rasulullah tetapi dari para wali, dari para ulama mengarahkan. Ini loh tanggal ini sampai ini baiknya. Oh tanggal ini baiknya, kan nggak masalah seperti itu. Wong puasa itu kan ada puasa setiap hari, boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Cuma ada kemekruhan memang ketika puasanya hanya di hari Jumat. Ketika nggak ada larangan, boleh-boleh saja. Oleh karena itu kalau puasa Rajab dilihat dari secara umum bulan haram nggak masalah. Kemudian ulama ngepaskan pas wayah momen ini loh dipuasani, supaya di situ ada bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti kita puasa di tanggal kelahiran kita. Boleh nggak? Boleh. Kemudian kita puasa di tanggal kelahirannya anak, boleh nggak? Boleh. Apakah harus? Kita pakai dalil yang global, tapi kemudian diarahkan di momen yang tertentu sehingga kita mendapatkan keberkahannya. Makanya ada 1 sampai 10. Kenapa kok 1 sampai 10? Karena gongnya di tanggal 10 ini dulu di hari Jumat.
Itu perpindahan nur dari Sayyid Abdullah kepada Sayyidah Aminah, ibunya Rasulullah. Makanya kalau di kampung-kampung, mungkin bapak-bapak punya kampung ya, itu pada waktu kalau pembacaan Maulid itu di malam Jumat kan. Padahal lahirnya Rasulullah itu hari apa? Senin. Tapi pembacaan Maulid yang umum itu pada waktu malam Jumat. Bahkan di situ aksiru sholat disuruh memperbanyak sholawat kepada Rasulullah itu di hari Jumat. Kenapa? Perpindahan nurnya itu di hari Jumat. Kalau lahirnya secara bentuk bayi itu memang hari Senin. Itu sudah ada namanya puasa Senin. Tapi perpindahan nur ini itu di hari Jumat tanggal 10 Rojab. Kita ambil bulannya setar dari tanggal 1 Rojab kita puasa. Kalau mampu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hukumnya di tanggal 10. Dan mulai tanggal 1. Untuk apa? Mensyukuri bahwasanya Rasulullah ini sudah berbentuk yang namanya nanti sebagai menjadi janin, lahir menjadi manusia. Gitu loh. Boleh nggak seperti itu? Ya boleh-boleh saja. Memang benar nggak ada hadis Rasulullah tanggal 1 sampai 10 Rajab sunnah puasa, nggak ada. Setuju nggak ada. Bahkan itu juga diingatkan sama Sayyid Muhammad, jangan menisbatkan suatu hal yang tidak dari Nabi kok dinisbatkan kepada Nabi. Fal yatabawa maq'adahu minan, maka cemplungkan ke neraka. Itu benar. Memang tidak dari Nabi. Apakah terus kemudian salah? Kalau terus kemudian itu diarahkan oleh para ulama. Wong toh Nabi sudah bilang al ulama'u warasatul anbiya. Contoh doa pada malam 1 Rajab. Pakai doa apa di sini Ustaz? Yang selain itu, yang khusus malam 1 Rajab itu kan ada itu. Ta'arodo masabihil hikmah. Itu apakah doa dari Rasulullah? Enggak doa dari Rasulullah. Enggak ada hadis yang di situ meriwayatkan doa itu. Jadi itu enggak doa dari Rasulullah. Tapi boleh enggak? Kalau kemudian bertanya itu doa dari siapa? Dari Sayyidina Ali. Saya punya kitabnya. Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Yang satunya itu dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Beliau yang menyusun itu. Boleh enggak? Yang penting kita tidak nyatakan itu dari Rasulullah, enggak masalah. Rasulullah itu kebanyakan itu global. Khamsul layalin la yuraddu fihi du'a. Ada 5 malam yang tiada doa dipanjatkan di 5 malam tersebut ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti diijabah. Yang pertama disebutkan adalah awwalu lailatin mir Rajab. Malam pertama di bulan Rajab. Bahasanya seperti itu Rasulullah. Doa malam 1 Rajab diijabah. Kita tidak pakai doa yang diajarkan itu boleh-boleh saja. Doa apapun dipersilahkan. Tapi kita itu kan kadang itu kan bingung. Doa itu bingung saking banyaknya kebutuhan, saking banyaknya keinginan. Doain sendiri-sendiri. Aduh, belum doain guru, belum doain istri, belum doain anak, belum doain tetangga, belum doain murid. Nyusunnya itu kadang glibet. Wong Allah itu senang kalau apa yang dipanjatkan itu ya simple, jamak, enak. Nah, kita orang awam sudah enak, sudah disusunkan yang enak oleh para ulama, oleh para aulia. Beliau kalau nyusun ya nggak sembarangan, nggak cuma pakai akal, tapi juga dari hati, dari isyarah. Kan enak seperti itu. Contoh lagi, Allahumma gfirli warhamni wa tub alayya. Itu apakah dari Rasulullah? Enggak, setuju. Itu teksnya benar tidak dari Rasulullah. Allahumma gfirli warhamni wa tub alayya. Tapi apakah kemudian kita enggak boleh? Ya sangat boleh. Sekali lagi Rasulullah kalau memberikan anjuran, nasihat, motivasi itu global.
Contoh, perbanyak sholawat di hari Jumat. Ditentukan sholawatnya enggak? Enggak. Akhirnya di situ diserahkan oleh umatnya. Terserah kamu sholawat, seperti isinya sholawat mendoakan aku. Kan gitu. Jadi kita enak. Contoh, perbanyak baca tasbih. Kemudian dari para ulama, para wali mengajarkan tasbih berapa ribu kali. Kemudian hasbunallah 450 kali. Seperti itu. Itu dari Rasulullah enggak? Hitungannya enggak. Tapi urusan pembacaan itu, memperbanyak pembacaan itu dari Rasulullah. Hitungannya terserah. Nah kita kalau menghitung sendiri, itu kadang kurang termotivasi dan nggak bisa istiqomah. Maka kita cari panjatan. Oh kita niru ulama itu enak. Nah, maksudnya gitu. Jadi amalan itu kita yakini. Ya memang kita nggak boleh Rabbi firli warhamni wa tub alayya atau Allah maghfirli warhamni alayhi itu pasti dari Rasul. Itu memang keliru bahasa seperti itu. Tapi kalau bahasanya di bulan Rajab disuruh memperbanyak istighfar itu betul. Di situ pakai astagfirullah, di situ pakai ini boleh saja. Itu caranya. Oh nanti di bulan Sya'ban disuruh memperbanyak sholawat. Kok sholawat bulan Sya'ban? Soalnya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Ayat itu, ayat yang memerintahkan untuk baca sholawat untuk Nabi itu turunnya di bulan Sya'ban. Berapa sholawatnya? Yo terserah. Sholawat apa? Yo terserah. Tapi kalau kita bahasa terserah itu kadang bingung. Ada suami tanya istri, ini apa? Terserah. Bingung nggak? Bingung nggak, Pak? Malah bingung. Kalau kemudian diarahkan ini loh enak. Gitu, ingin ikut yang sudah arahan apa ingin memodifikasi sendiri? Atau hitungan sendiri? Enak ikut arahan. Sudah ada jalannya, tinggal menjalannya. Udah itu cukup untuk bulan Rajab. Tambah sedikit bulan istisqa sampai sholat istisqa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa sholatul istisqa'i masnunatun. Sholat istisqa itu hukumnya sunnah. Di sini pernah enggak sholat istisqa, Ustaz? Belum. Sholat istisqa bagi seorang mukim, bagi seorang musafir, indal hajati. Sunnahnya itu jikalau memang lagi butuh. Ini kan hujan. Berarti kan enggak butuh. Berarti enggak disunahkan sholat istisqa. Jadi indal hajati. Meaning kita yuqaitin au aini ma'in wa nahwi dzalik. Di saat di situ membutuhkan air disebabkan terputusnya atau terhentinya hujan atau terhentinya sumber mata air atau yang intinya menjadikan ketiadaan air. Disunahkan sholat istisqa bahkan diulangi beberapa kali sampai di situ Allah menurunkan hujan yang manfaat dan barokah seperti itu. Tapi sholat istisqa atau istilah istisqa itu tidak harus sholat. Ketika kita doa meminta hujan itu sudah disebut istisqa. Jadi tidak harus kemudian praktek. Nah kalau yang dicontohkan di dalam kitab ini yang ideal, yang sempurna nanti ada sholatnya, nanti ada puasa itu yang ideal, yang paling sempurna. Tapi ketika kita gimana sih doanya kalau minta hujan itu biasanya dibuat gimana sih kan? Midroro itu loh. Yang midroro angzilis enggak, yang pokoknya doa pujian itu loh. Midroro itu loh, ma'am midroro itu loh. Malah lupa gara-gara sering hujan sih, jadi enggak apa. Alhamdulillah. Jadi kita doa dengan doa minta hujan pada minta hujan pakai bahasa apa aja itu sudah termasuk istisqa. Artinya mendapatkan kesunahan. Kemudian prakteknya kok dijalankan dengan sendirian. Niat sholat istisqa 2 rakaat. Prakteknya tidak jamaah lah atau prakteknya tidak bersama
dengan kiainya, gurunya, atau dengan pemerintah setempat, atau tidak bareng-bareng banyak dengan atau khutbahnya, cuma di situ 2 rakaat niat istisqa itu juga sah, seperti hanya sholat gerhana kemarin. Wah, ini kayaknya belum hujan kok, nggak ada woro-woro untuk sholat bersama untuk meminta hujan, ya udah sholat sendiri. Itu juga termasuk istisqa, sholat istisqa kalau dijalani dengan sholat 2 rakaat, baik sendirian maupun jamaah. Sendirian maupun jamaah. Umpama jamaah bareng-bareng, prakteknya tidak ada khutbahnya juga boleh. Jadi ada apa itu namanya tingkat-tingkatannya. Faya'muruhum al-imamu bitaubati was-shadaqati wal khuruji minal madhlimi wa musallahatil a'da'i wa siyami salasati ayyamin. Imam dalam kitab fikih itu ada istilah imam. Kalau tidak dalam urusan jamaah, imam di sini adalah penguasa dari pemerintahan di wilayah tersebut. Jadi imam ini, kalau dalam pembahasan ini, sebenarnya imam ini adalah bukan kiainya, bukan tokoh agamanya, justru di situ adalah penguasa wilayah dari pemerintahan. Kalau di sini umpama ya lurahnya gitu. Tapi memang lurahnya itu benar-benar tahu agama. Maksudnya gini, dalam fikih itu gini, ketika yang memerintahkan adalah urusan pemerintahan, maka perintahnya itu mengikat. Artinya apa? Warganya, rakyatnya harus melakukan selama perintahnya tidak bertentangan dengan syariat. Contoh umpama di wilayah sini ini kan umpama lurah nih, memberikan aturan bagi warga BTN yang beragama Islam wajib untuk mengikuti sholat berjamaah di tempat ibadah masing-masing. Berjamaah hukumnya apa? Fardu kifayah, ada yang mengatakan sunnah muakkadah. Ketika sudah diperintahkan dari imam, maka menjadi wajib. Wajibnya li ta'atil ulil amr. Wajibnya karena taat penguasa yang perintahnya tidak bertentangan dengan syariat. Yang kalau diperintahkan itu wajib, semakin kukuh kewajibannya. Kalau yang diperintahkan itu sunnah, maka menjadi wajib. Kalau yang diperintahkan itu perkara yang asalnya mubah, bisa menjadi wajib jika ada kemaslahatan secara umum. Imam di situ. Kalau yang memerintahkan kiai atau ustadz atau tokoh agama, contoh ini fikih loh, bukan urusan adab murid kepada guru, ini fikih. Ketika umama, contoh katakanlah saya lah contoh, memerintahkan besok semua yang ngaji bersama saya sholat istisqa, kan perintah. Ini kalau urusan fikih nggak mengikat. Kalau urusan fikih nggak mengikat. Artinya apa? Umpama kok ada yang tidak mengikuti, padahal nggak ada udzur, dia tidak berdosa secara syariat. Tetapi di situ prakteknya dia kurang beradab kepada guru. Urusan adab atau urusan akhlak. Jadi kalau yang memerintah itu penguasa pemerintahan itu selama perintahnya tadi tidak bertentangan dengan aturan syariat, itu kuncinya. Makanya sunnah bagi imam wanahbuhu sebagai imam ya naibul imam atau yang apa itu namanya penggantinya. Imam ini adalah pusat pemerintahan, berarti presiden. Penggantinya itu tergantung. Kalau di sini berarti yang mewakili siapa? Dari mewakili pemerintahan pertama yaitu presiden. Kalau di sini lurah. Nanti kalau dalam urusan pernikahan adalah pengurus KUA, naib imamnya seperti itu. Sunnah untuk memerintahkan kepada warganya taubat. Kalau sudah diperintahkan berarti warganya harus nurut. Makanya wa yalzamuhum imtithalu amrihi. Sedekah, keluar dari kedoliman, terus kemudian wamusholahatul a'da, yaitu berdamai dengan musuh ketika punya konflik yang bukan karena
Allah, punya konflik bukan karena Allah, tapi urusan pribadi, disuruh berdamai. Karena itu juga menjadikan musibah atau bencana. Tapi kalau karena Allah, ada ilmu yang menjadikan dia itu agak renggang, ya sebenarnya bukan karena permusuhan, tetapi karena ada shock terapi di situ, ya nggak masalah. Jadi ini berarti terputusnya air ini, ketiadaan air ini memang karena kemaksiatan. Air tak ada ya karena kemaksiatan. Air terlalu melimpah ruah sampai banjir-banjir juga karena kemaksiatan. Jadi memang wasatun, harus tengah. Kemudian yang ideal puasa 3 hari dulu. Diperintah puasa 3 hari dulu. Lantas pada hari keempat masih puasa, keluar bareng-bareng, pakai pakaian biasa, nggak pacak-pacakan. Mukenanya ya mukena, kalau perempuan ya mukena yang biasa digunakan harian, nggak pakai wangi-wangian, nggak pakai hias-hiasan, dengan pakaian yang biasanya dipakai, yang penting menutup aurat, dan dengan penuh khusyuk, penuh kerendahan hati, kerendahan diri, sepenuh hati, bersama anak-anak juga diajak, karena anak-anak ini belum mempunyai dosa. Ya, kalau ada acara juga ngajak anak-anak, aminnya itu meskipun kadang anak itu rame geger, pada waktu di musola, di masjid itu meskipun anak-anak ini kadang rame, justru itu yang mungkin menjadikan sholat kita itu diterima, karena beliau anak-anak ini belum punya dosa. Wasyuyuh wal ajais, orang-orang tua, dan orang tua yang umurnya sudah 70-an tahun itu bonus. Pikirannya itu sudah benar-benar, kalau orangnya benar-benar beriman, orang muslim, itu kan pikirannya sudah urusan akhirat. Jadi aminnya atau doanya itu lebih mustajab. Wal bahaim itu hewan-hewan peliharaan juga dibawa. Kambing, kalau punya sapi dibawa. Karena kambing itu jelas gak berdosa. Bahasanya gini, ini loh kambing ya Allah, kambing ini gak berdosa. Jangan ikut disiksa, bahasanya gitu. Jangan ikut disiksa. Anak-anak ini juga gak berdosa ya Allah, jangan ikut disiksa. Oh iya, akhirnya dihujani, akhirnya kena semua. Maksudnya seperti itu. Allah seperti itu. Wa yusalli bi rakaat, kemudian sholat 2 rakaat seperti sholat 2 Id. Lantas sunnah khutbah, summa yakhtubu, seperti halnya praktek Id. Jadi sholat 2 rakaat dulu, kemudian ada kesunahan untuk melaksanakan khutbah. Khutbahnya juga sunnah. Yuhawilu ridahu, ada praktek memindah selendang. Ada yang gini, ada selendang enggak? Pak Tamrin, pinjam selendangnya Pak Tamrin. Ini prakteknya dari guru saya itu beda-beda sih. Ada yang prakteknya itu simple. Ini karena saya gini. Makmum kalau bisa juga pakai. Ada bentuk tahwil. Tahwil itu kalau guru saya itu pernah memperhatikan cuma gini. Jadi tahwil memindah posisi itu di posisi khutbah yang kedua sudah berjalan sepertiga. Oke. Sudah saya tuliskan itu di dalam kitabnya itu. Jadi wa huwa fi miqdari sulusil khutbati asaniyati. Kan ada 2 khutbah. Khutbah pertama berjalan belum tahwil. Khutbah kedua baru berjalan sepertiga. Awal-awal kan berarti itu baru ada bentuk tahwil. Nah, terus kemudian makmum juga seperti itu. Tujuannya apa? Sudah tafaulan agar dari kemarau kemudian menjadi hujan. Ada yang di situ ini. Jadi tarik pucuan sini, gini. Ada yang praktek seperti itu. Ada yang di sini jarang sholat istisqa, tapi semoga nggak perlu lah daripada kekurangan air. Ada yang praktek cuma gini. Ada yang terus kemudian ini tarik jalan ujung. Waduh, ini gimana sih? Jadi ini tarik ujung seperti ini. Kan yang di sini pindah ke sini, yang sini pindah
ke sini. Tapi ada yang di situ begini. Iya. Ini kan kalau nggak dilaksanakan kan ya semoga nggak usah kan, maksudnya yang penting tahu ilmunya gitu aja, pengalaman ilmunya. Memang Allah itu ya minta tapi di situ ada sebabnya, ada prosesnya. Inilah ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kadang kiai kalau kemudian sering, maksudnya nggak hujan, istisqa itu ya memang pertaruhan apa namanya, harga diri seorang kiai. Kalau kemudian setelah istisqa langsung hujan, wah imamnya top, gimana gitu. Kalau sekali dua kali nggak hujan-hujan, Allah imamnya doanya gedabrus atau ngobos. Makanya mental betul. Tapi sebenarnya enggak itu sih. Sebenarnya ya namanya orang kan beda-beda. Ya sebenarnya kita itu pada posisi seperti itu kita mendapatkan kesempatan untuk menjalankan kesunnah. Tapi namanya orang awam, orang umum ya pikirannya gitu. Kurang cespleng, kurang jos. Wa yusri minad du'ai, disuruh memperbanyak doa, wal istighfar dan istighfar. Ada doa itu dari Rasulullah SAW dalam kitabnya terkait meminta hujan, bisa dibaca. Kemudian wayaqtasilu fil wati idza salah. Jadi ketika hujan pertama kali itu kita disunahkan untuk mandi. Selama enggak hujan pertama kali. Kalau di sini diterangkan di lembah yang mengalir airnya. Kalau nggak ada lembah ya langsung kemudian hujanan. Kalau memang di situ nggak mau hujan-hujanan, minimal di situ wudu dengan air hujan pertama kali setelah lama nggak hujan. Yusabbihu lirraqti wal barqi. Kalau ada beledek, ada geluduk, ada petir, ada kilat, disunahkan untuk bertasbih. Oke. Demikian kajian pada malam hari ini. Alhamdulillah kita mengkaji terkait dengan bulan Rajab. Dan juga kita mengkaji secara singkat terkait dengan sholat istisqa. Mungkin ada pertanyaan dari para hadirin dan hadirat, silahkan. Ada pujiannya ya? Iya, Mitro. Iya, saya juga lupa sih. Lah itu Pak tadi. Allahumma, tapi suara saya jelek kok, lagunya juga lupa. Motorong midororo itu loh gitu. Jadi gitu. Itu nggak tahu itu. Dia mengajarkan siapa juga nggak tahu doa itu. Tapi secara intinya apa itu namanya, mirip yang di doa yang diajarkan Rasulullah, cuma itu versi singkat. Apakah itu juga dari Rasulullah, saya juga belum tahu. Wala taj'alna minal qanitin. Ini sama teks itu, doa yang di dalam kitabnya itu. Ibu nggak ada yang bertanya, Ibu mau sholat istisqa? Kalau sekarang ini nggak sunnah karena hujan sudah banyak. Okay. Mari kita tutup kajian pada malam hari ini. Kita lanjut di teras samping. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.